Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung dan selamat datang kepada siswa baru kelas 7 di SMP Negeri 1 Secang. Ingat, dalam suasana pandemi saat ini, saya berpesan kepada kalian semua untuk senantiasa jaga kesehatan, jaga kondisi, dan jangan sampai lengah dengan keadaan seperti saat ini. Karena virus COVID-19 ini tidak tampak. Kemudian alhamdulillah kita masih diberi kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan daring MPLS meskipun dalam suasana pandemi. Saya di sini di sekolah dan kalian berada di rumah masing-masing. Ingat, dalam mengikuti MPLS ikuti dengan semangat. Kemudian saya di sini akan menyampaikan materi MPLS tentang tata krama. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri. Tak kenal maka tak sayang. Nama saya Muhammad Mudafiul Haq. Di sini saya mengajar mapel PAI untuk kelas 8 ABC dan kelas 9, dari kelas 9A sampai 9F. Selanjutnya, mari kita saksikan penjelasan saya dari PowerPoint berikut ini. Selamat mengikuti dengan baik. Terima kasih. Nama saya Muhammad Mudafiul Haq. Saya beralamat di Dusun Pucang Gunung, Desa Pucang, Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang. Lanjut. Baik, di sini materi tentang tata krama. Kita artikan dulu menurut kata. Tata dan krama. Tata yaitu suatu adat, aturan, norma. Sedangkan krama yaitu menurut bahasa adalah sopan santun, tindakan, kelakuan, dan perbuatan. Menurut istilah yaitu kebiasaan adat sopan santun yang disepakati dalam lingkungan pergaulan antara anggota masyarakat di sekitar tempat tinggal kita. Dalam bahasa lain supaya mudah dimengerti, saya mencontohkan atau saya mengibaratkan yaitu tata krama adalah suatu aturan yang berlaku di suatu tempat. Saya mencontohkan, jika kalian suka dengan olahraga sepak bola, tentu saja ada aturan yang mana dilarang menyentuh atau memegang bola dengan menggunakan tangan kecuali kiper atau penjaga gawang. Itu aturan di pertandingan, di permainan sepak bola. Ada juga aturan contohnya di olahraga tangan, yaitu seperti basket maupun voli, yaitu olahraga yang mana memang di dalam permainannya diharuskan menggunakan tangan. Jadi namanya tata krama adalah apa? Suatu aturan yang berlaku di suatu tempat. Itu bahasa mudahnya. Kemudian sopan santun. Sopan santun yaitu adalah suatu perilaku seseorang yang merupakan kebiasaan yang disepakati dan diterima dalam lingkungan pergaulan. Sopan santun merupakan perwujudan budi pekerti luhur yang diperoleh melalui pendidikan dan latihan dari berbagai orang dalam kedudukannya masing-masing, seperti orang tua dan guru, para pemuka agama dan masyarakat umum, dan tulisan-tulisan dan hasil karya para bijak. Jadi sopan santun adalah perwujudan tingkah laku perbuatan manusia yang harus diterapkan, yang harus dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Perwujudan nilai sopan santun disesuaikan dengan kondisi dan situasi secara pribadi atau individu maupun secara kelompok. Perwujudan sopan santun yaitu
ada yang secara individu atau maaf secara pribadi atau individu, dan ada secara kelompok atau umum, yaitu siswa sebagai pribadi terlepas dalam hubungannya dengan pribadi lain atau kelompok harus dapat mewujudkan tata krama dan sopan santun dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan nilai sopan santun sebagai pencerminan kepribadian dan budi pekerti luhur. Dalam segi kelompok atau secara kelompok, siswa sebagai insan dalam kodratnya sebagai makhluk sosial yang memiliki norma nilai sopan santun, berkepribadian dan berbudi pekerti luhur harus dapat mewujudkan sikap dan perilaku kelompok sehari-hari sesuai dengan norma nilai sopan santun di lingkungan sosialnya. Nih, contoh ini saya akan sajikan, saya akan paparkan pencerminan atau penerapan sopan santun baik di lingkungan sekolah, keluarga, maupun di lingkungan masyarakat. Nah, kita kupas terlebih dahulu dari lingkungan sekolah yang besok kalian akan laksanakan dan kalian harus patuhi dan kalian harus jalankan, yaitu ketika sikap kalian ketika memasuki ruangan, baik ruang kelas, ruang guru maupun ruang kepala sekolah. Nah, terlebih dahulu di situ ada aturannya. Beda mungkin memasuki ruangan kamar mandi atau ruangan apa itu harus berbeda. Ingat, apa tadi, tata krama adalah aturan yang berlaku di suatu tempat. Nah, jadi sikap kalian di sekolah ketika memasuki ruangan, yaitu baik di kelas maupun di ruang guru maupun di ruang kepala sekolah, terlebih dahulu adalah sebelum masuk paling tidak mengetuk pintu 3 kali dan memberi salam. Baru ketika tidak ada jawaban sampai ditunggu 3 kali, maka jangan langsung bisa meninggalkan. Kalau sampai 3 kali tidak ada respon, baru berarti tidak ada yang berada di ruangan. Jangan begitu tidak ada malah begitu masuk, jangan, itu tidak diperbolehkan. Jadi terlebih dahulu ketok pintu terlebih dahulu, kemudian memberi salam, ditunggu kalau tidak ada sampai 3 kali, kalau baru tidak ada boleh kalian pergi. Jangan malah tidak ada sampai 3 kali tidak ada respon, begitu kalian masuk itu tidak diperbolehkan. Nah, contohnya ketika masuk ruangan terlebih dahulu ngetok pintu, Assalamualaikum, seperti itu contohnya. Sampai ditunggu 3 kali tidak ada, ya udah langsung tinggalkan. Kemudian yang kedua adalah cara duduk di kelas. Tentu saja cara duduk di kelas itu harus ada aturan yang berlaku. Contohnya yaitu duduk dengan rapi, tegap, itu aturannya. Tidak malah duduk di kelas ketika ada guru yang menyampaikan, atau ketika ada warga sekolah malah tiduran di bangku atau di kursi, atau malah buat mainan jengklat-jengklit atau buat mainan apa, itu tidak diperbolehkan. Nanti bisa merusak fasilitas sekolah seperti kursi, dan nanti malah tidak bagus, tidak etis dilihatnya. Kemudian contoh sikap sopan santun yang berikutnya adalah sikap terhadap guru, kepada sekolah, kepala sekolah dan stafnya, yaitu ketika berjumpa, ketika berpapasan, hendaknya paling tidak menundukkan kepala, kalau tidak saling menyapa, memberi salam. Tuh. Jangan malah ketika ada guru berpapasan malah malah menghindar. Yang tadinya lewat jalur situ menghindar, meskipun jalurnya lebih jauh, jangan. Tetap ketika ada guru lewat, ya tetap di situ lewat, paling tidak menunggu gurunya lewat terlebih dahulu, nundukkan kepala, beri salam, disapa. Tuh. Kemudian sikap terhadap sesama teman, ya saling menghargai, saling menghormati. Kalau pengen dihargai, hargailah. Kalau pengen dihormati, maka hormatilah. Tuh. Kemudian ketika berpakaian seragam, tentunya sudah dijelaskan aturan-aturan dalam
SMP negeri, sekolah manapun saja, yang namanya cara berpakaian yaitu tentunya baju dimasukkan, kemudian memakai ikat pinggang, sepatu memakai sesuai dengan aturannya. Mungkin kalau di sini saya sekilas saya sampaikan, Senin Selasa itu mengenakan sepatu hitam, upacara memakai sepatu hitam. Kemudian Rabu Kamis mengenakan sepatu bebas dalam tanda kutip, boleh berwarna. Kemudian hari Jumat dan Sabtu yaitu mengenakan sepatu juga wajib hitam karena di situ ada kegiatan pramuka. Ketika berpakaian olahraga pun juga sama, harus memakai pakaian olahraga identitas SMP Negeri 1 Secang. Kemudian sikap pada waktu mengikuti upacara di sekolah, yaitu apa? Harus hikmat, tertib dalam mengikuti setiap kegiatan upacara di sekolah. Tidak malah saling cerita, tidak malah saling bergurau, bermain dengan temannya, itu tidak diperbolehkan. Kemudian penerapan contoh sopan santun di lingkungan keluarga, yaitu sama ketika memasuki rumah, yaitu hendaknya tidak Pak, ketok pintu terlebih dahulu 3 kali, baru salam, assalamualaikum, nah, baru masuk. Meskipun itu rumah sendiri, nah, kan paling tidak menghormati yang ada di rumah. Kemudian sikap terhadap orang tua dan anggota keluarga yang lebih tua, tentunya sebagai yang lebih junior harus patuh dan hormat kepada orang yang lebih tua. Siapa saja, entah itu khususnya kepada orang tua, kepada kakek nenek yang masih ada, kepada paman atau tante yang masih ada. Kemudian sikap terhadap saudara-saudara, sikap ketika makan dan minum, sikap ketika menerima telepon, cara berbicaranya yang baik. Kemudian cara berpakaian, sikap dalam melakukan ibadah. Selanjutnya, penerapan sopan santun di dalam kehidupan bermasyarakat, yaitu sama sikap terhadap orang yang lebih tua atau tokoh masyarakat, hendaknya diperlakukan sama ketika dengan orang tua maupun dengan orang tua di sekolah atau guru, yaitu ketika ada orang yang lebih tua atau tokoh masyarakat lewat, ketika berpapasan hendaknya memberi sapa, salam, dan terlebih-lebih kok bisa menundukkan kepala. Kemudian sikap terhadap teman juga sama tadi saya sampaikan, kalau pengen dihargai maka hargailah, kalau pengen dihormati maka hormatilah. Sikap ketika menelpon, sikap ketika berkenalan, sikap dalam berteman, sikap dalam mengikuti ceramah, dan yang lainnya. Nah, ini yang terpenting dalam masa pandemi saat ini, mungkin atau pasti nanti digunakan dalam proses percakapan dengan siapa saja, baik dengan Bapak Ibu guru atau dengan keluarga yang lainnya. Mungkin kemarin ketika dalam suasana Idul Fitri pun juga kalian tidak bisa berkunjung ke sanak saudara. Nah, dalam menggunakan bahasa, meskipun dengan menggunakan sosial media itu harus ada aturannya. Nah, berarti yang pertama adalah memperhatikan waktu. Pilihlah waktu yang biasanya tidak dipakai untuk beristirahat atau beribadah. Yaitu contohnya ketika kalian menghubungi, diusahakan jangan waktu, misalkan waktu istirahat di atas jam 8 malam ataupun jam-jam sibuk, itu jangan dipergunakan. Kemudian ketika waktu data waktu misalkan waktu beribadah seperti sholat, waktu jam sholat seperti sholat maghrib maupun isya, itu ya jangan menghubungi, ditunggu waktu yang sekiranya pas. Kemudian mengawali, ya ini yang terpenting adalah mengawali dengan salam. Assalamualaikum, selamat pagi Bapak, selamat pagi Ibu. Kemudian ketika kalian melakukan yang belum kalian ketahui, terlebih dahulu kalian memperkenalkan diri. Contohnya kemarin ada salah satu, mungkin di tempat yang lain,
ada wali kelas menanyakan, malah dijawab seperti percakapan dengan sesama teman. Itu tidak etis, jangan dipergunakan. Contohnya ketika kalian mau WA Bapak Ibu guru, ya tadi saya sampaikan, diawali dengan Assalamualaikum, kemudian selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Nah, kemudian diperkenalkan nama kalian. Nah, saya misalkan namanya Ahmad dari kelas 7A. Sini mohon maaf mengganggu waktunya, mau menyampaikan, mau mengumpulkan tugas dan lain sebagainya. Kemudian menggunakan bahasa yang baik, jangan disingkat ketika percakapan dengan yang lebih senior atau lebih tua, itu Bapak Ibu guru, jangan disingkat kata-katanya. Kemudian jangan menggunakan huruf tebal, nanti kesannya itu kesan marah. Mungkin cukup sekian penjabaran dari tata krama dan sopan santun. Harapannya kalian tidak hanya bisa mengerti saja, akan tetapi bisa menerapkan baik di dalam lingkungan sekolah maupun lingkungan rumah tangga, lebih-lebih di lingkungan masyarakat. Ingat, tata krama apa adalah tadi suatu aturan yang berlaku di suatu tempat. Jangan disamakan aturan di tempat A dan B, itu ada aturannya masing-masing. Cukup sekian, saya akhiri. Kalian menerapkan dalam kehidupan di masyarakat, di kehidupan paling utama, di kehidupan di rumah tangga, kemudian di kehidupan di lingkungan masyarakat, dan di kehidupan di lingkungan sekolah. Selanjutnya, untuk mengetahui seberapa jauh pemahaman kalian tentang materi yang sudah saya sampaikan, di sini saya akan mengetahui yaitu dengan cara mengerjakan LK. Nanti LK silahkan bisa dilihat di PowerPoint yang sudah saya siapkan. Ingat, dikerjakan dengan sungguh-sungguh, jangan menyontek, jangan mencontoh atau saling mengerjakan secara bersama-sama, karena ini dikerjakan sendiri-sendiri. Saya kira cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Harapannya tadi apa? Kalian tidak hanya mendengarkan, menyimak saja, akan tetapi kalian bisa menerapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.